Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazirah dengan NIM 2002400291. Saya di sini akan menjelaskan tentang mengenai manajemen isu dan krisis. Terima kasih. Komunikasi krisis dan juga bentuk dari solusinya. Bentuk komunikasi krisis dapat bervariasi, tergantung pada situasi dan kebutuhan yang ada. Namun, ada beberapa bentuk komunikasi krisis yang umum terjadi, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, ada komunikasi resmi. Bentuk komunikasi ini dilakukan oleh perusahaan ataupun organisasi untuk memberikan informasi terkait krisis kepada publik, stakeholders, dan ataupun juga media. Nah, komunikasi resmi ini umumnya dianggap sebagai sumber informasi yang paling dapat dipercaya dalam situasi krisis. Yang kedua, ada komunikasi internal. Komunikasi ini dilakukan oleh perusahaan ataupun organisasi kepada karyawan atau juga anggota internal untuk memberikan informasi terkait krisis dan juga menginstruksikan tindakan yang harus diambil dalam merespon krisis. Yang ketiga, yaitu ada komunikasi krisis tanggap darurat. Bentuk komunikasi ini juga dilakukan dalam situasi berdarurat ataupun ketika secepatnya anggapan sangat penting. Komunikasi ini juga dilakukan melalui telepon, pesan singkat, ataupun aplikasi, perpesanan instan ataupun juga dengan lainnya. Keempat, ada komunikasi sosial dan juga media. Bentuk komunikasi ini dilakukan ataupun melalui akun media sosial, perusahaan atau juga pun organisasi untuk memberikan informasi terkait krisis dan juga merespon pertanyaan ataupun komentar dari publik. Yang kelima, yaitu ada komunikasi kelompok fokus. Bentuk komunikasi ini dilakukan untuk mendapatkan informasi ataupun juga pendapat dari kelompok ataupun tertentu dalam merespon sebuah krisis. Komunikasi kelompok juga fokus pada dilakukan dengan wawancara langsung ataupun juga grup dengan diskusi. Yang keenam, ada komunikasi pribadi. Bentuk komunikasi ini dilakukan oleh perusahaan ataupun juga organisasi untuk memberikan informasi terkait kepada individu ataupun kelompok tertentu yang terkena dampak-dampak langsung dari krisis tersebut. Nah, dalam menghadapi krisis, penting bagi kita untuk mengetahui, melakukan sosialisasi ataupun solusi untuk yang tepat mengenaninya. Beberapa antara solusi tersebut adalah mengatasi krisis melalui komunikasi. Yang pertama itu ada memiliki rencana. Komunikasi krisis yang baik yaitu pencerna komunikasi krisis akan membantu perusahaan ataupun juga organisasi untuk merespon sebuah krisis dengan cepat ataupun juga dengan secara efektif. Selanjutnya ada menjaga transaksi dan juga keterbukaan. Transparansi dalam memberikan informasi terkait krisis dan juga untuk membantu publik dalam memahami situasi dengan lebih baik. Nah, selanjutnya ada memberikan informasi yang akurat dan jelas. Informasi yang akurat dan jelas akan juga membantu menghindari adanya kesalahan pemahaman dan juga mencegah terjadinya rumor ataupun yang tidak diinginkan. Selanjutnya ada mencari dukungan ataupun dari pihak yang berkait. Mencari dukungan ataupun dari pihak yang berkait itu dapat membantu perusahaan ataupun juga sebuah organisasi dalam merespon krisis dengan lebih baik tentunya. Yang selanjutnya itu ada memahami tindakan yang cepat ataupun juga yang tepat. Tindakan yang cepat dan tepat dapat membantu sebuah minimalisir dampak dan negatif dari sebuah krisis ini. Nah, selanjutnya itu ada belajar dari sebuah pengalaman. Setelah krisis berhasil diatasi
atau perusahaan ataupun juga organisasi dapat melakukan evaluasi dan mempelajari pengalaman untuk menghindari terjadinya krisis yang serupa di masa yang akan mendatang. Itulah video tentang terjadi ekonomi krisis dan juga solusinya. Terima kasih telah menonton video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.